Shalom saudaraku, senang sekali menjumpai Anda dan kesempatan yang indah ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kita berada di rumah. Dan menurut saya ini sesuatu yang mewah. Kenapa? Karena kita bersama dengan keluarga kita yang sungguh mengasihi kita. Dan tentu kita berharap boleh beribadah kembali bersama dengan saudara seiman di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang indah bagi kami semua. Sampai hari ini Tuhan jaga pelihara kami, terlebih juga iman kami kepada Tuhan diteguhkan. Karena firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Di sana dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada papanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi anak itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini? Yang membuat kita bahagia adalah ketika sesuatu yang hilang kemudian ditemukan. Ketika keluarga berantakan menjadi harmonis dan damai dalam rumah itu. Ketika anak yang tadinya melawan orang tua pergi jauh, memboroskan kehidupan dia dan harta benda yang diberikan pada dia. Kemudian dia kembali dengan kesadaran bahwa dia sudah berdosa. Tentu indah bukan? Sehingga dalam bagian ini kita menemukan seorang anak, dikatakan anak yang bungsu, mendapatkan harta yang berlimpah yang merupakan hak warisannya. Tak ia sadari kemudian dia menjual pergi, memfoya-foyakan. Namun yang menarik, kelaparan ada di ujung sana. Dan keadaan yang lapar, tentu dia berusaha untuk mengisi perutnya. Menarik. Keadaan yang mengenaskan. Sampai makanan babi pun ingin dimakannya. Begitu laparnya dia. Yang menarik, dia sadar ada ayah yang kaya raya. Dia tidak perlu bekerja di ladang, makan makanan babi. Tapi dia bisa bekerja pada ayahnya sebagai hamba saja. Ini sadar keadaan dia.
Kemudian dia merasa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Aku hanya disebut sebagai upahan saja, itu sudah cukup bagi saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak layak lagi disebut anak Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah melukai hati Dia. Kita sudah jauh dari hadapan Dia, telah berdosa kepada Dia. Itu sebab di dalam kitab Roma pasal 5 dikatakan, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru dengan Allah, Allah datang dengan kasih-Nya. Allah adalah Allah yang murah hatinya, tetapi Dia bukan murahan. Tangannya terulur bagi kita untuk siap menyambut kehadiran kita. Tetapi ingat, Allah adalah Allah yang adil. Dia pun menjampung kita kalau kita terdapat kesalahan di hadapannya. Tetapi yang menarik bagian ini menolong kita untuk memahami betapa tidak layaknya manusia di hadapan Tuhan. Seorang anak bungsu sadar dia tidak layak lagi disebut sebagai anak dari seorang ayah. Tetapi ayah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Di sini kita melihat bagaimana kasih seorang ayah yang tidak bisa diukur dengan hal apapun. Sehingga dikatakan bahwa ketika kita mau mengukur kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu tak terukur dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa mengukur betapa berdosanya kita di hadapan Dia yang tidak layak, yang harusnya dibuang jauh dari hadapan Dia. Menarik suatu kisah yang saya temukan dalam sebuah buku yang menarik. Dikatakan ada seorang bernama Fred. Dia seorang pengusaha yang luar biasa. Dia sudah membangun usahanya 31 tahun lamanya. Kemudian tak disangka rekanannya menipu dia sehingga usahanya ambruk luar biasa. Tetapi kemudian ada sahabat baik yang berusaha menghibur dia dan juga bertanya kepadanya, Fred, apakah kamu merasa terpuruk dengan keadaan yang kamu alami? Apakah kamu merasa kecewa dengan situasi ini? Menarik jawaban dari seorang Fred. Dia berkata, tidak. Aku tidak merasa terpuruk, aku tidak merasa kecewa. Meskipun bisnis saya hancur karena seorang rekan yang menipu. Tetapi kalau aku ingat tentang keadaan aku yang dulu, maka yang dulu itu modalku hanya $50. Sekarang yang saya miliki adalah $500. Padahal semuanya habis bisnisnya ditipu oleh rekannya. Dari mana dia menghitungnya? Dia berkata $500 itu adalah pengalaman kehidupan saya. Itu tidak mungkin diambil, dirusak oleh rekan saya. Kemudian ada keluarga saya yang hangat menyambut saya dalam keadaan apapun yang saya alami. Karena saya hidup tidak pernah meninggalkan mereka meskipun saya berusaha bekerja dan membangun bisnis saya. Jadi saya tidak akan kehilangan keluarga saya. Tapi saya ingin tambahkan bahwa Fred bukan hanya tidak kehilangan keluarganya, bukan hanya tidak kehilangan pengalamannya, tetapi dia tidak kehilangan Tuhannya. Itu sebab kalau kita perhatikan bagian ini, mengapa ada harapan bagi seorang yang bungsu ini? Meskipun dia sudah menghabiskan banyak hal, dia sudah hidup berfoya-foya, dia sudah hidup dalam dosa, mengapa tetap ada harapan? Karena dia tidak pernah kehilangan Tuhan yang menjadi sandaran dan harapan dalam kehidupan dia. Dia tidak pernah kehilangan ayah yang begitu mengasihinya. Sehingga ini merupakan pelajaran yang besar bagi saya. Kita boleh kehilangan banyak hal. Kita boleh salah dalam arah kehidupan kita.
Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, selalu ada harapan. Selalu ada tangan yang menyambut kita dengan cinta kasih, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga waktu kita hilang, ternyata kita tidak kehilangan sebetulnya. Karena yang kita hilang adalah pemberian-pemberiannya, tetapi kita tidak kehilangan sang pemberinya. Karena itu berharaplah kepada Dia dan hiduplah di hadapan Dia dengan sungguh. Kita memiliki Allah kita yang hidup, yang mengatur, mengontrol, menjamin segala kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih cinta kasih-Mu bagi kami sehingga hari ini. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, tempat kami bersandar, tempat kami mengadu, tempat kami memohon. Engkau jaminan kehidupan kami, kekuatan kami untuk melangkah. Bersyukur untuk pengampunan-Mu, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang boleh kami terima hingga hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.